guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube aku, Tanti Gustia Baroka. Yeay! Hari ini aku akan mempresentasikan materi manajemen kelas yang berjudul Tahapan dan Penanggulangan Pelanggaran Disiplin. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan diri aku dulu guys. Namaku Tanti Gustia Baroka dari Prodi AP Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materinya ya. Sebentar. Sebelum lanjut, kalian harus wajib banget pencet tombol subscribe yang ada di sebelah kanan dan like, comment, dan share ya. Dan sebelum itu lagi, aku akan mengganti kostum guys supaya lebih meyakinkan. DJ Nansuya. Nah guys, aku udah ganti baju guys supaya lebih meyakinkan untuk menjelaskan materi ya kan. Udah cantik gini, aku siap untuk menjelaskan pembahasan tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Udah siap guys? Langsung aja check it out. Oke guys, langsung saja aku akan membahas tentang tahapan dan penanggulangan pelanggaran disiplin. Apa sih penanggulangan disiplin dan apa sih pemeliharaan disiplin itu? Aku tahu kalian pasti sudah kepo, kan? Ya Allah, masa enggak? Oke, pembahasan yang pertama itu adalah pemeliharaan disiplin. Memelihara disiplin adalah suatu proses. Karena ia proses, maka pemeliharaan disiplin merangkum serangkaian tahapan-tahapan yang harus diketahui dan dipahami oleh para penegak disiplin. Apa sih tahapan-tahapan pemeliharaan disiplin tersebut? Tahapan-tahapan dalam pemeliharaan disiplin yang pertama itu adalah pencegahan. Pencegahan di sini yang harus diperhatikan adalah suasana kelas, perencanaan, dan instruksional. Pencegahan dilakukan agar anak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin. Dengan mengenali anak, memberikan motivasi dalam belajar, serta memberikan pengajaran yang variatif membuat anak merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat mencegah anak untuk bolos pada saat jam pelajaran dan anak lebih memperhatikan guru serta disiplin di dalam kelas. Jadi, tahapan yang pertama yang harus diperhatikan adalah pencegahan. Oke guys, tahapan yang kedua adalah pemeliharaan perilaku. Pemeliharaan perilaku ini haruslah sesuai dengan pedoman agar peserta didik tetap dapat mengerjakan tugas-tugasnya. Peserta didik harus dapat menerima perhatian secara teratur agar dapat terhindar dari gangguan dan perilaku-perilaku yang menyimpang. Contohnya adalah dengan memberikan kesan pertama pada pertemuan yang pertama itu yang positif. Kesan positif dengan memberikan perkenalan satu sama lainnya dan memberikan pandangan atau latar belakang tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dan memberikan kesempatan
Sebaiknya guru menggunakan pendekatan ilmu dan seni mendidik peserta didik. Guru memerlukan keahlian dalam langkah-langkah intervensi, yaitu bertanya dengan menatap mata peserta didik dan mendekati peserta didik, serta dapat memberikan instruksi dengan menggunakan tangan atau kepala. Jika cara ini masih tidak berhasil, maka guru dapat menyebut namanya untuk diam atau memindahkan tempat duduk peserta tersebut atau apa saja yang bisa dilakukan dalam mengatasi situasi ini. Situasi ini dilakukan dengan ketenangan atau tidak menggunakan emosional, karena situasi ini bukan situasi kemenangan untuk guru. Oke, tahapan yang terakhir adalah tujuan pengaturan perilaku. Tujuan pengaturan perilaku ini adalah untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan pengembangan percakapan peserta didik. Fase ini adalah fase yang paling penting agar peserta didik dapat mencapai tujuannya. Guru tidak dilatih untuk mengobati atau guru dapat menyadari kekurangannya dalam menanggulangi hal-hal yang menyebabkan aneka perilaku. Dengan demikian, guru haruslah memiliki kemampuan, kesabaran, potensi untuk mempengaruhi sikap, serta perilaku dengan cara yang tidak merugikan. Guru dapat memberikan atau menyadari peserta didik bahwa semua perilaku memiliki konsekuensi dalam kehidupan. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis gangguan dan cara penanggulangan disiplin. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih gangguan? Gangguan adalah halangan yang berasal dari luar yang masuk untuk mempengaruhi setiap sikap dan perilaku serta tindakan. Jenis-jenis gangguan kedisiplinan yang ada di kelas. Yang pertama adalah gangguan percakapan. Percakapan antara siswa yang terjadi di dalam kelas dapat mempengaruhi atau dapat mengancam kedisiplinannya. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan cara guru dapat menyapa atau menghampiri mereka dan memberikan motivasi atau pertanyaan terkait dengan materi pengajaran. Jenis gangguan yang kedua adalah gangguan melempar kertas catatan. Melempar kertas catatan merupakan tindakan kebosanan yang diekspresikan oleh peserta didik. Hal tersebut dapat ditanggulangi oleh guru dengan cara membacakan isi catatan yang dilempar oleh peserta didik tersebut dengan kuat, atau guru juga dapat memberikan games. Selanjutnya, gangguan kebebasan. Gangguan kebebasan ini biasanya siswa-siswa mengganggu atau saling mengganggu satu sama lain dalam proses pembelajaran. Di sini, guru dapat menanggulanginya dengan cara memberikan penjelasan bahwa di dalam hak terdapat kewajiban. Di dalam hak kebebasan terdapat kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain. Gangguan yang keempat adalah menyontek. Menyontek merupakan tindakan ketidaksiapan dalam menjalani ujian sekolah. Di sini, guru dapat menanggulanginya dengan cara memberikan motivasi agar anak tersebut dapat belajar dengan rajin dan tekun. Gangguan selanjutnya yaitu gangguan yang kelima adalah gangguan pengaduan. Disiplin di kelas menjadi terganggu karena adanya pengaduan atau laporan dari siswa. Di sini, guru haruslah mampu membedakan
pengaduan dan laporan dalam suatu hal, agar dapat bijaksana dan konsisten dalam menjalani hak dengan adil dan baik. Dan yang terakhir adalah gangguan perpindahan situasi. Perpindahan situasi merupakan gangguan disiplin seperti bergantinya mata pelajaran, pindah kelas, dan perubahan jadwal. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara memberikan alternatif lain atau memberikan pengawasan agar perpindahan situasi ini tidak menjadi gangguan disiplin yang terjadi di dalam kelas. Oke guys, kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu kebiasaan hidup tertib. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu guys, apa itu kebiasaan. Kebiasaan diambil dari kata biasa. Biasa adalah sesuatu hal yang sering dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Kebiasaan ini atau kebiasaan hidup tertib harus dilakukan sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa peka, masa di mana anak memiliki sifat sensitif dalam upaya-upaya atau rangsangan upaya dalam pengembangan potensi yang ada pada dirinya. Memberikan kebiasaan tertib atau kebiasaan tertib kepada anak bisa kita lakukan dengan memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut. Karena anak secara tidak langsung selalu meniru apa yang kita lakukan. Jika yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar, maka anak tersebut juga melakukan hal-hal yang benar ke depannya. Begitu juga sebaliknya. Dengan memberikan kebiasaan anak hidup tertib, anak dapat menjadi pribadi yang baik. Oke guys, sampai sini aja penjelasan dari aku ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada salah kata, Tanti mohon maaf. Kepada Allah, Tanti mohon ampun. Dadah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.